jangan pernah sedikit pun meremehkan perbuatan dosa. Jangan pernah sedikit pun memandang biasa perbuatan dosa, sekecil apapun dosa. Maka mari kita lihat di antara cuplikan penyampaian beliau dalam kitab itu. Beliau mengatakan famimma yang bagi ayyuhana anna dzunuba tadurru wa la budda, dan di antara yang seharusnya disampaikan atau diketahui bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu tadur dapat memberikan mudarat, dapat memberikan efek negatif walaupun dan itu pasti. Makanya sebagai ulama mengatakan dosa itu adalah hutang. Setiap dosa yang kita lakukan ada yang harus kita bayar. Dengan apa kita bayar? Macam-macam. Kadang harus kita bayar dengan dosa, kadang harus kita bayar dengan hilangnya harta, bangkrut. Kadang harus kita bayar dengan yang paling berat, yaitu rusaknya hati atau kehilangan segala sesuatu yang kita miliki. Jadi dia itu tadur, dosa itu pasti memberikan, pasti ada efek negatif, pasti ada efek samping, walaupun pasti. Wa anna dhararaha fi al-qulub ka dharari sumum fil abdan, dan mudarat atau efek-efek dosa terhadap hati itu bagaikan efek racun fil abdan pada tubuh. Begitulah kira-kira dosa. Seperti kita minum racun. Racun itu dapat merusak tubuh. Pada dosis tertentu dia dapat mematikan tubuh. Demikian juga dosa, dia merusak hati. Pada dosis tertentu dosa itu dia dapat mematikan. Dan yang sangat menyedihkan, kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Dan yang kita takutkan kadang-kadang ini terjadi pada orang alim atau pada orang yang secara zahir dia sudah salah, dia tidak sadar ada perbuatan dosa yang terus dia lakukan, yang terus dia mulazamah dengan perbuatan dosa itu, tanpa dia sadari dia telah hancur dalam dosa. Nah, ini seperti racun. Dia tidak mengenal dosa ini apakah itu orang alim, orang saleh. Dia seperti racun. Jadi wa anna dhararaha fil qulub ka dharari sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fil dhar. Jadi dosa itu mudarat yang dia hasilkan sama seperti terhadap hati, sama seperti mudarat atau efek racun yang dihasilkan terhadap badan ala ikhtilafi darajatiha, sesuai dengan tingkatan dosis atau bentuk dosa. Nah, jadi pada tingkatan tertentu dia bukan hanya merusak, tapi dia dapat mematikan. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wa sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Dan apakah ada di dunia dan di akhirat satu keburukan, satu hal yang merusak kehidupan, melainkan wasabab, sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba. Jadi tidak ada keburukan pada dasarnya, tidak ada kerusakan pada dasarnya, kecuali disebabkan dengan adanya dosa. Maka kita jangan heran misalnya ada ungkapan ulama salafus saleh ketika dia
terasa berat atau terasa sesuatu kemalangan, sampai mereka yang mengatakan ini adalah sebab dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Jadi mereka langsung mengembalikannya ke dosa. Jadi 20 tahun yang lalu dia pernah berbuat dosa, dia ingat 20 tahun yang lalu baru pernah berbuat dosa, dia ingat. Sampai ketika terjadi sesuatu hal yang berat dalam hidupnya, langsung dia terbawa ke sana. Ini disebabkan oleh dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Namanya orang kaya, dia dulu. Dia kata lama. Dia kata baru. Masih bunuh. Jadi setiap sesuatu yang buruk dalam hidup itu pasti ada hubungannya dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi jangan dia mudah-mudah langsung pede, ya, ada orang pede, ya, seperti orang yang misalnya bangun pagi jam 10 pagi, subuh lewat. Subuh lewat, bangun jam 10 pagi, begitu bangun mau ambil uang di kantong, ternyata uang sudah hilang, diambil orang. Sampai juta ada udah begitu, dia ada lagi. Langsung terbersih dalam hati, ini cobaan Allah untuk meningkatkan iman saya. Ini bukan cobaan yang tubuh kita yang cobaan. Jadi jangan salah-salah pede, ya. Ingat dosa dulu, kepedean dosa. Tubuh ini. Atau kemarin saya riba orang, atau kemarin lagi saya buruk sangka orang. Jadi langsung jangan merasa kita sudah saleh, alim, sudah apa, ikan apa, jadi cobaan. Belum tentu itu cuma kadang-kadang itu bisa jadi hukuman untuk pembayaran dosa yang pernah kita lakukan. Jadi replaynya ke dosa dulu. Nah, maka kita lihat bagaimana efek dosa itu bekerja. Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannati dar ladzati wal na'im wal bahjati was surur ila daril alam wal ahzan wal masa'ib." Maka lihatlah, maka perhatikanlah apa yang membuat al-abawain, kakek kita Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, dar ladzat yang merupakan tempat yang penuh kelezatan, wal na'im penuh kenikmatan, wal bahjah penuh kesenangan, was surur penuh kebahagiaan, dikeluarkan tiba-tiba oleh Allah. Tempat yang indah itu ila daril alam wal ahzan wal masaib, ke tempat yang sangat indah, ke dunia, tempat negeri yang penuh dengan pepahitan, penuh dengan penderitaan, wal ahzan penuh dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, wal masaib penuh dengan musibah. Setingkat Nabi, tak main-main dosa ini, tak main-main Allah. Setingkat Nabi, sedikit saja keliru, tak main-main, ya. Dari surga tempat terindah diturunkan, dikeluarkan ke tempat terhina, yaitu dunia. Belum lain. Makanya ada riwayat, nanti dilihat kita disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wah. Tidak saya bacakan. Disebutkan di situ oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sampai Nabi Ayub ditimpa satu musibah berat, sakit yang berkepanjangan, hilang semua hartanya, lari semua keluarganya, disebabkan Nabi Ayub pernah suatu ketika melakukan satu kekeliruan. Itu disebutkan kekeliruan pernah suatu ketika Nabi Ayub diminta bantu sama seorang yang sedang terzalimi, tapi nanti ketika itu Nabi Ayub terlalai. Artinya beliau mungkin tidak fokus, seperti Nabi Adam juga sudah diingatkan, tapi melakukan juga atas pengaruh daripada Hawa. Akhirnya
malakutis sama wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu faju'ilat suratuhu aqbaha surah wa ashna'aha wa batinuhu aqbah min suratihi wa ashna' wa yudallu wa yubaddila bil qurbi bu'da wa bil rahmati la'na wa bil jamali qubhan wa bil jannati naran talaqqa wa bil imani kufra wa bi muwalati waliyil hamid a'zam adawa wa mashaqqa wa yusr wa bi zajri tasbih wa taqdis wa tahlil zajal al kufra wa syirka wal kadhiba wa zur wal fuhsh wa bi libasil iman libasal kufri wal fusuq wal asyan. Dan perhatikanlah apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan. Dari apa dikeluarkan iblis? Min malakutis sama. Iblis itu dikeluarkan dari alam malakut. Alam malakut itu satu alam di langit sana yang alam itu merupakan alam suci. Di situ tidak ada orang-orang yang suci. Alamnya para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang istimewa, alam malakut. Iblis dulu di sana. Kalau iblis kenapanya tempat hina yang iblis itu sebelum dia berbuat dosa besar, itu dengan kesombongan, dia berada di alam malakut, alam yang sangat istimewa, alam yang penuh dengan makhluk-makhluk Allah yang suci. Tapi kemudian iblis dikeluarkan dari sana. Wa taradahu, diusir. Wa la'anahu, dilaknat. Wa masakha zahirahu wa batinahu, dihapus oleh Allah jejak iblis di alam malakut itu. Dihapus jejak iblis di alam malakut, dihapus. Zahir batinnya dihapus. Itu gak ada berguna Allah. Jejak iblis hanani di alam malakut, dihapus habis. Faju'ilat suratuhu aqbaha surah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dibuat bentuk fisik iblis aqbaha surah, dalam bentuk fisik yang sangat jelek. Tidak ada bentuk fisik yang lebih jelek daripada iblis. Dan yang kembali ini bukan bab manusia yang orang yang berbuat dosa itu ya Allah, apa yang nanti kita sebut apa namanya ucapan Ibnu Qayyim itu, apa namanya Abdullah bin Abbas dinukilkan dari Ibnu Qayyim. Dosa itu berefek kepada wajah. Ya. Jadi sudah diusir, dikeluarkan, diusir, dilaknat, fisik-fisiknya diubah. Aqbaha surah wa ashna'aha, paling jelek. Ya. Wa batinuhu aqbah min surati wa ashna', dan batinnya iblis, isi dalamnya, luar fisik luarnya jelek, isi dalamnya lebih jelek lagi. Juga lagi kadang-kadang kadang-kadang dulu yang juga bro dah banyak. Mungkin kalau dosa kadang-kadang contoh cerita ni yang tu ada dosa, pikiran tu banyak dulu. Wa qutila bil qurbi bu'da, dari sahabatnya iblis sangat dekat dengan Allah, makhluk suci, makhluk mulia, bertukar langsung bil qurbi bu'da, menjadi paling jauh dengan Allah. Wa bir rahmati la'na, yang sebelumnya iblis berada dalam lingkungan yang penuh dengan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah, terusir berada di tempat yang paling terlaknat. Wa bil jamali qubhan, dari sebelumnya iblis punya penampilan yang indah, istimewa, bercahaya-cahaya, berkilau-kilau, wajahnya bersinar, penuh ketaatan kepada Allah, menjadi qubhan, jelek. Wa bil jannati naran talaqqa, sebelumnya iblis dipastikan berada dalam surga, tapi berganti siap-siap iblis untuk berada dalam neraka talaqqa, yang apinya menyala-nyala. Kami belum tingkat lain, tingkat
bimuwalatil waliyil hamid a'zam adawa wa masyaqqah. Dari sebelumnya paling dekat dengan Allah Al-Hamid, selalu bersama Allah, paling taat kepada Allah, paling tunduk kepada Allah, tapi kemudian menjadi a'zam adawa, menjadi musuh paling besar bagi Allah. Sampai Allah sudah Allah jadikan musuh bagi Allah. Allah ingatkan kita lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan iblis itu. Innahu lakum aduwwun mubin, dia musuhnya. Padahal dekat dengan Allah sebelumnya. Wa masyaqqah, dan orang yang paling berat urusannya dengan Allah. Wa bizajri tasbih wa taqdis wa tahlil zajal al-kufri wasyirki wal kadhibi wal zawri wal fuhsh. Dari sebelumnya ahli tasbih, ahli taqdis, mensucikan Allah, ahli tahlil la ilaha illallah, menjadi orang yang senantiasa dalam kekufuran dan dalam kesyirikan, dalam kedustaan, wazur, wal fuhsh, dalam kekejian. Maka hati-hati, kadang-kadang kita nggak sadar karena katanya orang yang berarti itu dosa kubur dan juga hati. Jadi untuk menjadi orang baik itu, ini kadang-kadang kita kurang perhatian. Menjadi orang baik itu, kita manusia pasti dalam diri kita ada sisi baik, ada sisi tidak baik, itu pasti. Hanya yang pada tazakku anfusakum, jangan coba-coba merasa sudah suci sepenuhnya di hadapan Allah. Wa a'lam, Allah tahu. Siapapun kita ada sisi baik, ada sisi buruk. Kekeliruan sebagian orang, dia terus berbuat baik untuk mengisi sisi baiknya, tapi dia lupa untuk memperhatikan efek sisi buruknya. Jadi kadang-kadang dia memang terus dia taat, saleh, beribadah luar biasa. Dari sisi baiknya terus dia dia berikan ruang, tapi dia luput daripada menjaga sisi buruknya, sehingga sisi buruknya itu tetap jalan. Riba tetap jalan, penduduk tetap jalan, provokasi tetap jalan. Urut memang, tapi disampaikan efek anak yang ada kecil. Padahal orang yang baik itu sebenarnya bagi dia menahan sisi buruknya lebih penting daripada melakukan kebaikan. Karena kita kadang-kadang tidak sadar efek sisi buruk kita telah menghancurkan orang lain. Dia terbuka-buka jalan itu, tapi ada sisi buruk yang anak kata berarti tanggap itu anaknya kelemahan ibadah Tuhan. InsyaAllah ampun ya Allah. InsyaAllah boleh tengok. Itu dia akan faktor sisi buruk dia. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Maka kita harus jadi dalam mengurus diri. Kita harus ingat baik-baik kita punya dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Baik tipu dan sikap dan kata. Tapi sisi buruknya pun kita jaga hati. Payah hati-hati sini. Agar tidak kita menjadi orang yang setengah putih, setengah hitam. Itu juga ada yang jalan kita. Ada riwayat yang mengatakan nanti ada manusia di hari akhirat ketika dibangkitkan, setengahnya gelap gulita, setengahnya itu bercahaya. Hanya sepenuhnya bercahaya. Makanya tidak yang salehnya Pak datang ini. Pada kalam dah kamu cahaya ni. Pada kalam dah kamu hitam di kanan. Yang mana hitam di kanan. Yang hitam dan lupa dunia. Hanya fokus pada sisi baik kita, tapi sisi buruk kita tidak jaga. Inilah yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli wa tasumu wa tahajju walakin wa tasaddaq walakin fi
syai'un yu'ti jarah. Wahai Allah, ada orang ahli sholat itu sholih. Nah, umpama tadi daun kayak tetangganya, akhirnya berjangan tetangga dari rumah di tengah road. Ada satu orang, ya, tetangga ahli sholat sholih, sholatnya luar biasa, 5 waktu sunat, ke masjid, watasumu ahli puasa, puasa wajib, puasa sunat, watahujud dan ahli haji, titun haji. Amal regular pun ada, pokoknya haji tadi. Watasaddaq ahli sedekah, kadang-kadang sedekah. Asal kayak buka rumah masjid, gue nyambut dong. Walakin di sisi kebaikan yang tidak ada kurang sedikit pun terus dia berbuat baik. Tapi dia lupa sisi buruk ini yang dia perhatikan. Walakin fi lisannya syai'un yu'ti jarah. Tapi dia punya mulut, kalau ngomong langsung menyakiti orang. Dia kalau lebih itu takut benar dia. Yang hebat kan bagiannya yang hidup kita lagi ngono. Gena, bukan ada apa lagi nanya yang kita berimannya. Walakin fi lisannya syai'un yu'ti jarah. Tapi dia punya mulut provokatif. Ngomong sana ngomong sini, merusak sana merusak sini. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya fiha. Tidak ada kebaikan pada orang tadi, hiya fiha, dia ahli neraka. Maka hati-hati kita jangan sampai kita terus berbuat baik, tetapi sisi buruk kita kurang kita perhatikan, justru dia akan menghambat semua kebaikan kita. Makanya iblis tadi, kita perhatikan iblis, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi iblis dari sebelumnya dia itu ahli tasbih, ahli takdis, mensucikan Allah. Orang yang paling mensucikan Allah iblis. Buat tahlil, ahli tahlil, la ilaha illallah. Uzajjal al-kufri, tetapi kemudian jatuh dalam kekufuran. Wasyirki dalam kesyirikan, wal kadhibi dalam suka berdusta, wal fuhsyi suka berbuat keji, wal bilibasil iman libasal kufri wal fusuqi wal asyan. Dari seharusnya sebelumnya makhluk paling kuat imannya jatuh pada makhluk paling kufur, paling fasik, paling ahli maksiat. Fahanaka Allah ghayat al-hawan, maka terhinalah iblis di hadapan Allah dengan sangat hina. Wasaqata min ainihi ghayat as-sukut, jatuh iblis di mata Allah. Ini kita sampai kita masuk dalam kategori ini. Ini kita yang lebih alim, yang lebih soleh justru lebih was-was tentang masalah ini. Wa halla alaihi ghadabur rabbi ta'ala fa ahwahu, maka jatuhlah murka Allah kepada iblis sehingga menghancurkan iblis. Wa maqatahu akbar al-maqti fa ardahu, maka kemudian Allah marah kepada iblis dengan semarah-marahnya. Fa'ardan, maka membuat iblis itu terhina. Fasara qawadan bi kulli fasiq wa mujrim radhiya li nafsihi bil qiyadah, maka jadilah iblis pemimpin. Dari sebelumnya pemimpin para malaikat, pemimpin makhluk-makhluk Allah yang suci, menjadi pemimpinnya bi kulli fasiq, orang fasik, wa mujrim, orang yang suka berbuat murka, berbuat ingkar. Radhiya li nafsihi bil qiyadah, dan iblis menerima dirinya sebagai pemimpin ahli-ahli fasik, ahli-ahli berbuat maksiat. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Ada rakyatnya yang menghadap pemimpin ulun-ulun kabeh. Kayak nama menjadi ulun-ulun, kayak pemimpin ulun-ulun. Disebabkan apa? Disebab dosa. Nanti di pembahasan salah satu penyebab atau efek dosa itu, kita tanpa kita sadari, kita seperti jauh dari orang-orang baik, orang-orang mulia. Ini gara-gara dosa ini. Biasanya kita dulu orang soleh, orang alim, kita seperti
jadi gara-gara dosa. Awak pada jabat pada pici mendukung juga urun tu. Urun soleh, urun mulia, wajah-wajah mulia. Jauhnya ada itu pada pi. Memahaminya dan dominan pendidikan itu mana dia tak. Tiba-tiba pada jabat pada pi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ada mulai meja urun buat. Kalau gaduh urun apa tu? Riba, urun kedua, urun kubur. Yang biasanya meja urun kubur yang dia cukup dua lebih. Itu dua cukup. Nampak ni lagi ramai urun ni. Ramai urun syaitan ramai di mana? Nah, itu kalau terjadi seperti itu salah satu indikasinya. Pokoknya kalau kita sudah terasa jauh dengan orang-orang saleh seperti terasing, yang bisa jadi. Dan salah satu hukuman Allah adalah kepada seorang manusia, kepada seorang hamba dijauhkan daripada lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik. Jadi menyokong dirinya cukup menggurai-gurai, cukup menulama, cukup mengurus saleh, ya betul balik. Anjir tu ya tahu lah. Mana yang mana video kalau ada orang yang mengaku itu mana sering dulu mana boleh yang kau mana yang kasih buta duduk di lorong saleh itu berarti kan. Makanya itu bukan sesuatu yang bisa dinormalisasikan, tapi itu satu pelajaran bagi kita. Mungkin ada dosa yang membuat kita jauh dengan mereka. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukilkan pendapat Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas, inna lil hasanati dhiya'un fil wajhi wa nuran dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna li sayyi'ati sawarin fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya setiap amal saleh, setiap kebaikan, dhiya'an fil wajhi, melahirkan cahaya di wajah. Ya, wajah. Jadi penting cermin rumahnya kalau laga wajah. Gunakan nyuruh terang warna. Terang alhamdulillah. Jangan terang Cina cuma karena dosa bukan kalau dosa yang fungsi cermin ibu-ibu lagi yang Cina cuma pakai tinggal untuk cermin low color bila pakai foto ya foto kita coba ketika dulu foto kita bandingkan foto baru dengan foto yang bagi baru lebih terang tidak dosa begitu memanfaatkan teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi wajah yang makin cerah tu makin padat. Baik-baik pada pesawat foto kasih dulu banyak pesawat dalam foto ternyata ada alhamdulillah foto selama 2024 lebih cerah daripada selama 2025. Kita harus kenal skincare untuk lebih cerah. Tapi bagi pendeta utama, pendeta ibadah di hati. Jadi intinya inna lil hasanati dhiya'un wajh. Setiap kebaikan melahirkan cahaya di wajah. Maka semakin banyak kebaikan yang dilakukan seseorang, semakin bercahaya wajah. Maka kita harus jujur. Baik pandangkan rumah Allah cahaya. Paham cahaya baru pakai ataupun yang menghayunya. Hanya ada itu ya. Nyukup itu cahaya dengan cahaya iman. Tapi dia pakai-pakainya nanti. Walaupun dia pakainya. Wa nuran fil qalbi, dan sesungguhnya kebaikan itu kesalihan melahirkan cahaya. Cahaya wajah, cahaya. Apa di antara indikasi cahaya dalam hati? Semakin penuh rahmat, cinta dan kasih sayang kepada siapapun, dia semakin
kehidupan bapak lain, alhamdulillah, dari pensiun, ya semakin waktu semakin guna yang akan karu-karu berarti semakin bercahaya. Wasa'atan fi rizqi, dan kebaikan itu dapat memperluas rezeki pula. Betul oleh Allah. Yang tanda, maka terus berbuat kebaikan. InsyaAllah rezeki mudah dari Allah. Wa quwwatan fil badan, dan melahirkan kekuatan pada badan. Hati-hati, jangan pakai kopi, jangan pegang tapi sakit pinggang, sakit bahu. Nyawa mumpung ke nilai itu, nyawa nak dosa. Karena sesungguhnya orang yang bersih hatinya, yang banyak amal salihnya, selalu energi, selalu semangat, imannya kuat. Karena orang beriman itu pengaruh sekali dengan imannya. Walaupun dalam fisik lemah sakit, tak semangat, iman kuat. Maka dari ulama-ulama kata Tuhan, masya Allah. Kalau di Mesir itu ulama-ulama tua sekali ulama di sana, sudah umurnya 70 tahun ke atas. Tapi ketika hadir di depan kita, masya Allah, dia muda. Ketika menyampaikan ilmu itu, kitab-kitab, hadis-hadis, ayat-ayat, dan dia baru orang baca. Hanya cerita, banyak ada yang muka betul, baru dapat nanti. Sampai kurang kali juga tidak dosa, perbaiki. Kalau mengaku sakit itu biasa jadi indikasi harus selalu energi. Nyukat buat rumah ketika waktu buat tahu Allah kasih tahu itu yang penting perlu ya. Nah, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, demikian juga kesalehan melahirkan mahabbah, cinta di hati makhluk Allah, dicintai hati manusia. Ulu-ulu pitik kalau yang pitik kalau wajah yang ini Allah yang ciptakan. Dia perlu buat wajah kayak sesuatu yang ketika kalian ada. Apa yang mendatangkan hal tersebut? Kesalehan. Anak pada pegang boleh. Anak pada pegang, yang tahajud dan pada pegang bunyi kalau buat wajahnya. Baik kalau teduh, tenang, berseri-seri, terbersih. Wajah tahajud, wajah Tuhan, wajah, badan puasa serikat. Anak saya ke rumah kita bukan ada pintu dalam tahajud, dari wajah betul-betul. Tetapi sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, demikian juga sebaliknya, sesungguhnya maksiat, sesungguhnya dosa, sawadan fil wajhi, mendatangkan kegelapan pada wajah. Kadang berbuat dosa, di wajah, walaupun kita coba sembunyikan. Sawadan fil wajhi, apa? Wajah itu gelap, pucat, lesu. Saya sering sampaikan kalau di mahasiswa itu, jangan pegang, kita mampu beda-beda. Dia tambang gunung dulu dalam tahun yang tak ada itu lewat. Wajah maka dia boleh yang kena rumah ini kalau dia tempat mengamalkan pada Allah berdekat. Supaya ada doa. Mana dia? Oh dia jadi. Tak kira dia. Dia jangan buat putih. Dia cipta buku dosa. Betul serius. Jadi walinna lisayati sawadan fil hidup, dapat mendatangkan kegelapan pada wajah, wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, mendatangkan kegelapan dalam kubur dan dalam hati. Bio cepat emosi. Mana kasih sayang? Apa penyebabnya? Dosa. Cepat sekali terbawa emosi. Wa wahnan fil badan, dosa dapat mendatangkan kelemahan pada badan. Ia adalah bahwa yang dia apa baru apa pada kubur, apa baru di apa ini.
hidup datang orang betul pokok titik orang hampa tadi. Kau hendak pekat hampa tadi. Wa naqsan fil rizqi, mempersempit rezeki, dan terakhir wa bughatan fil qulubil khalqi, dapat mendatangkan ketidaksukaan atau marah atau tidak suka atau tidak nyaman orang-orang dengan kita. Ketika kita melihat orang-orang sudah mulai meninggalkan kita, hanya nyaman di hamba dan itu ada terjadi. Dan yang meninggalkan kita orang-orang baik, itu kita harus introspeksi. Anjing langsung kita belum pede. Nah, udah kita orang orang ada di galak tuanya, ada di pegang balonnya, kita fikir no. Nyolong itu beri wanita apa di pondok-pondok. Nah, boleh kita manusia. Nya menyolong blok je. Nyolong sampai tinggalnya buat kerja. Orang maling kadang-kadang gampang ni. Orang-orang baik enggak nyaman dengan kita, itu masalah besar. Hati-hati kita. Kalau kita dijauhi oleh orang-orang saleh, orang baik, baik pikir dahulu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu beberapa cuplikan singkat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang efek dosa. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan dosa. Anda baca kitab beliau itu ada pada waktu bahkan di sana puluhan efek-efek besar daripada efek dosa di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah kita meremehkan dosa dan jangan pernah kita menjadi orang yang maghrur. Apa orang yang maghrur? Orang yang terkena ghurur, terlalu pede terhadap dirinya, terlalu baik sangka kepada dirinya, sampai berat dekat buruk sangka, sampai berfikir benar, nyata aja Allah hidup dosa mengandung taubat. Itu parah sekali itu kalau sudah berfikir seperti itu. Setelah berbuat dosa dengan tenang berfikir lagi, ada buku pasti bercipta dosa. Nanti lagi malaikat. Itu parah sekali itu gurunya. Tujuan Allah dan Rasulullah menyampaikan tentang bahwa rahmat Allah lebih besar daripada marah Allah, ampunan Allah lebih besar daripada murka Allah. Tujuannya bukan untuk membuat kita gurur, meremehkan dosa, bukan. Tujuannya agar kita tidak putus asa. Kemudian dengan rahmat Allah akan nilai ubutan dosa dengan rahmat Allah, ubutan dosa dengan ampunan Allah, bukan kemudian untuk membuat kita menjadi budaya. Di situ syaitan masuk. Nah, sehingga intinya adalah hendaklah kita hati-hati dengan perbuatan dosa dan meminta kepada Allah, termasuk kita katakan tadi, terus kita berbuat baik, tapi sisi buruk kita jaga. Nah, sisi buruk inilah yang kadang-kadang dapat menghancurkan, melenyapkan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat oleh sisi baik yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum.